Saya ingin kembali kepada sejarah lebih dari setengah abad yang lalu. Apakah kita umat Islam Indonesia menyatakan solidar kepada mereka? Ya. Kita menyatakan solidaritas yang sangat tinggi. Apakah baru sekarang ini saja kita menyatakan solidaritas? Tidak. Apakah baru pada tahun-tahun 2000-an ini kita menyatakan simpati kepada Palestina, simpati pada penderitaan umat Islam, sesama umat Islam di Timur Tengah? Tidak. Pada tahun 1939, 6 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia, seorang penyair besar Indonesia telah menulis puisi mengenai Palestina. Penyair tersebut adalah Bapak Ali Hashmi. Judul puisinya "Oh Palestina, untuk mujahidin di sana. Terlayang kabar di angin selayang, berita tabah di Baitul Muqaddas, kami mendengar cemas dan bimbang, hati di dalam kembang dan kepis. Tampak bayangan di awan petang, gambar nasibmu Palestina, kami memandang ibadah saya, semangat di dalam bergelora. Di antara hembusan rayu-rayu setara desiran ombak di pasir, terdengar keluh ratapan putranya menangisi suratan takdir. Kami merasa yang Tuhan rasa. Kami menanggung yang Tuhan tanggung. Kita bersaudara dalam agama, kita senasib, kita sekutu. Tanah kalian di sana, tanah kami di sini. Tetapi dengan batin saudara kandung, biar jauh berlaunan negeri, mata bencana kami menanggung. Dari jauh kami doakan, bahagialah engkau Palestina, rahmat bantuan Tuhan limpahkan, kemenangan sejati segera menjerit. Pada tahun berapa Ali Hashmi menulis puisi ini? Beliau menulis ini 74 tahun yang lalu, pada tahun 1939. Alhamdulillah terbukti di dalam sejarah bahwa kita, bangsa Indonesia diwakili oleh seorang penyair besar dari Aceh, Ali Hashmi, telah menyatakan solidaritas terhadap Palestina. Jadi tidak heran ketika kita merdeka pada tahun 45, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baru proklamasi Indonesia pada tahun 45 Agustus itu belum merdeka. Baru kita merdeka itu tahun 49, 4 tahun kemudian. Sesudah kita generasi tua Indonesia itu berjuang dalam 2 serangan militer yang hebat, baru kita merdeka. Jadi pada tahun 45 itu kita belum merdeka. Kira-kira 5-6 bulan sesudah proklamasi itu, siapa negara di dunia yang mengakui Indonesia sebagai negara merdeka? Yang mengakui kita pada waktu itu adalah Mesir dan Palestina. Masya Allah. Negara lain yang di dunia itu masih diam, masih menunggu, tunggu dulu. Ini ada sebuah negara 350 tahun dijajah, menyatakan diri kemerdekaan, minta pengakuan ke sana kemari, belum, baru Mesir dan Palestina.
Jadi kalau Palestina seperti sekarang dihajar oleh Israel, dibantu oleh Amerika, kita harus menyatakan solidaritas, kita harus. Dan kita sudah mengatakan, ada serombongan dokter-dokter Indonesia hebat, berani pergi ke Gaza, mendirikan rumah sakit di sana, mencari uang kesana kemari dengan susah payah, sudah berdiri rumah sakit itu belum berfungsi sekarang karena alat-alatnya belum lengkap, tetapi sudah ada. Itu dilakukan oleh serombongan dokter-dokter Indonesia dipimpin oleh Dr. Yose Rizal. Alhamdulillah. Nah, kemudian 25 tahun yang lalu saya tulis puisi ini, judulnya Palestina. Bagaimana bisa aku melupakan? Ketika rumah-rumahmu diruntuhkan bulldozer dengan suara gemuruh menderu, serasa pasir dan batu bata dinding kamar tidurku bertebaran di perkaranganku, meneteskan peluh merah dan mengepulkan debu yang berdarah. Ketika luasan perkebunan jerukmu dan pepohonan apelmu dilipat-lipat sebesar sapu tangan, lalu di Tel Aviv dimasukkan dalam file lemari kantor agraria, serasa kebun kelapa dan pohon manggaku di kawasan Khatulistiwa yang dirampas mereka. Ketika kiblat pertama, kiblat umat Islam pertama, mereka gerek dan keruaki bagi kerakuan reptilia bawah tanah dan sepatu serdadu-serdadu menginjaki tumpuan kening kita semua. Serasa runtuh lantai papan surau tempat aku waktu kecil belajar Al-Quran, belajar tajwid Al-Quran 40 tahun yang silam. Di bawahnya ada kolam ikan yang air gunungnya bening kebiru-biruan, kini ditetesi air mata kita semua. Palestina, bagaimana bisa kami melupakanmu? Tidak bisa kami melupakanmu. Ketika anak-anak kecil di Gaza, belasan tahun bilangan umur mereka menjawab laras baja dengan timpukan batu. Kemudian anak-anak itu ditangkap oleh serdadu-serdadu Israel dan kemudian dipatahi tangan lengan mereka. Siapa yang tidak akan menjerit? Sekarang anak-anak kami Indonesia juga yang dizalimi oleh mereka. Tapi saksikan tulang muda mereka yang patah akan beraut dan mengulurkan rantai amat panjangnya, pembelit leher lawan mereka, penyeret tubuh zalim ke neraka. Kemudian di pusat kesedihan Jakarta dilakukan acara puisi bersama solidaritas terhadap Palestina, dan kemudian kita simak syair-syair penyair Palestina, yaitu Fatwa Tuhan, Samir Al-Qasim, Harun Hasim Rashid, Jabran Ibrahim Jarad, Nizar Abani dan seterusnya yang dibacakan di tim. Jantung kami serasa gencar berdegup, tersayat oleh sebilu batu deritamu. Darah kami pun memancar ke atas lalu meneteskan guratan kaligrafi Allahu Akbar dan bebaskan Palestina. Kemudian tidak habis-habisnya pabrik yang tidak bernama 1000 ton sepekan memproduksi dusta, memproduksi kebohongan kepada dunia, menyebarkannya ke medan cetak dan elektronika, memoyang tenda-tenda pengungsi di padang pasir belanda, membangkangi resolusi-resolusi majelis kehormatan dunia, membantai di Sabra dan Satila, mengintai Yasser Arafat, Ahmad Yasin dan seluruh pejuang negeri Anda. Aku pun berseru kepada seluruh khatib dan imam sholat Jumat sedunia, doakan kolektif dengan kuat seluruh dan setiap pejuang yang menapak jalannya, yang ditembaki dan kini dalam penjara. Dan kalau dengan kukuh kita baca la quwwata
illa billah. Palestina, bagaimana bisa kami melupakanmu? Tanah kami jauh, tanah kami, tanah Indonesia jauh. Bila diukur kilometernya beribu-ribu, tapi azan dari Masjidil Aqsa yang merdu serasa terngiang-ngiang di telinga kami semua. Ini kelihatannya akan panjang, akan lama. Kita tidak habis-habis harus terus menyatakan solidaritas kita. Solidaritas ini sudah dirintis oleh penyair Ali Hashmi pada tahun 1939, 6 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan kemudian pada waktu tahun kemerdekaan Indonesia baru berumur 6-7 bulan, negara yang pertama menyatakan ya Indonesia kami akui sebagai negara merdeka itu adalah Mesir dan Palestina. Kita ingat ini dalam sejarah, kita ingat ini dalam sejarah. Kita tidak akan lupakan kekejaman yang mereka lakukan di Gaza. Dengan mudah kita dapat mengikutinya di berita-berita televisi. Itu tidak ada tandingannya dalam sejarah manusia. Ada dua ideologi besar abad yang lalu, yaitu Nazisme, Adolf Hitler, Marxisme-Leninisme, Marx dan Lenin. Nazisme membunuh 30 juta orang dalam 12 tahun. Komunisme membunuh 120 juta orang dalam 74 tahun. Israel di Gaza tadi disebut oleh Sekjen FLP, sebuah kalimat dari saya bahwa FLP itu adalah anugerah untuk Indonesia. Kemudian ditanyakan lagi kenapa. Pada waktu itu sebenarnya sudah saya jelaskan. Saya ulang lagi. Para anggota FLB yang saya cintai, ketika saya seumur kalian, itu artinya 30-40 tahun yang lalu, penuh cita-cita menjadi sastrawan, penulis, berdiskusi dan sebagainya. Kemudian mencoba membuat sebuah organisasi yang ada yang jelas asasnya itu Islam. Gagal. Kami tidak mampu membuat organisasi penulis-penulis muda Islam. Ada yang berdiri tapi gagal, berdiri mati. Nah, kemudian belakangan Helvi dengan kawan-kawannya membuat forum Pena, kemudian bertumbuh, anggotanya berpuluh-puluh, beratus-ratus, bahkan lebih dari 1000, beribu-ribu, dan di banyak tempat di Indonesia, bukan saja tempat-tempat yang sampai ke luar Indonesia. Dan saya sampai diundang untuk menghadiri peluncuran buku FLP di Hong Kong. Siapa yang menulis itu? Mereka anggota FLP yang mencari hidup, yang mencari rezekinya di rantau orang. Itulah yang saya sampaikan kepada Afran yang saya maksud dengan anugerah untuk Indonesia. Alhamdulillah
Nggak pakai direncana-rencanakan oleh yang senior-senior. Kemudian berdiri FLP dan kemudian bersemangat, kemudian menulis dan terbukti karya-karyanya banyak. Alhamdulillah. Ini betul-betul anugerah untuk Indonesia. Kami yang senior-senior mencoba melakukannya itu gagal. Itu salah satu sebab kenapa dalam kumpulan puisi saya sebut judulnya Malu Aku Jadi Orang Indonesia. Banyak mengkritik, aku malu jadi orang Indonesia. Jadi orang Indonesia bangga dong. Jangan pakai kata bangga. Bangga itu cuma satu langkah jaraknya dari takabur, dari sombong. Bersyukur jadi orang Indonesia. Tapi mengenai masalah malu, ya. Kemudian bertanya, kenapa malu? Nah, kenapa malu saya jadi orang Indonesia? Karena saya dengan kawan-kawan pernah ditindas dulu pada zaman Orde Lama, dan kemudian Orde tidak kuat menahan itu dan kemudian melawan, dan kemudian akhirnya babak belur. Tapi akhirnya Orde Lama jatuh, naik Orde Baru itu bagusnya cuma 2-3 tahun, sesudah itu jadi seperti Orde Lama lagi. Nah, saya menerbitkan buku puisi saya, dan kemudian saya tulislah dalam kumpulan puisi saya mencoba merubah situasi itu tidak berhasil. Karena itu saya malu. Nah, kemudian di sisi itu ada satu kegembiraan. Kok penulis-penulis muda jauh lebih yang ukurannya mula-mula seperti adik bagi saya, tapi akhirnya anak pada tahun 49. Jadi ini cerita 65 tahun yang lalu. Pada suatu pagi di bulan Januari tahun 49, pada waktu itu masa agresi kedua. Agresi itu maknanya Belanda membom Indonesia, menyerbu daerah-daerah di Indonesia, mencoba merampas kembali apa yang sudah hilang di tangan mereka tahun 45. Nah, pagi-pagi pada bulan Januari itu, abang sepupu saya namanya Piri, umurnya 16 tahun, dia pergi ke sawah memeriksa saluran air. Kampung saya namanya Pandai Sike, itu terletak di antara Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Pemandangannya indah sekali di sana. Pagi hari itu, seluruh laki-laki dewasa di kampung kami itu lari ke atas ke gunung, mendaki gunung, menghindari razia tentara Belanda. Jadi tentara Belanda kalau mereka patroli bertemu dengan laki-laki dewasa, ditangkap, kemudian dibawa ke Padang Panjang, kemudian diinterogasi dan disiksa. Jadi di kampung pada waktu itu tidak ada laki-laki dewasa. Umur saya waktu itu 13 tahun. Nah, abang sepupu saya itu Piri, yang memeriksa saluran air di sawah. Apakah sawah kami airnya masuk seperti semestinya? Ketika lagi membungkuk memeriksa saluran itu, patroli serdadu Belanda lewat. Satu regu 15-20 orang bersenjata, dan kemudian yang lihat di hamparan sawah yang luas itu kosong, sunyi, sepi, tidak ada orang. Kok ada satu orang membungkuk memeriksa saluran air itu. Pilih, abang saya pilih. Kemudian diteriaki, disuruh berhenti, dia lari, tidak mau berhenti. Kemudian tentara Belanda menembak dia, tersungkur jatuh. Kemudian patroli Belanda meninggalkan kampung.
Kemudian sesudah mendengar ada tembakan itu, nenek saya, kemudian tante saya pergi ke sawah mencari di mana yang ditembak ini siapa itu? Jangan-jangan sendiri. Ternyata betul dia sudah tergeletak di sawah. Kemudian dengan susah payah diangkat, dibawa ke rumah nenek saya, ditaruh di tengah rumah. Dia sudah meninggal, berdarah-darah. 5 kali sehari kita menghadap Allah. 5 kali sehari kita rukuk dan sujud di depan sebuah sajadah, yang kalau sajadah itu dibuat sepanjang langkah-langkah kita di dunia, maka sajadah itu alangkah panjang. Puisi saja judulnya sajadah panjang. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba. Kuburan hamba bila kelak mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk. Kita tunduk dan rukuk. Kita sujud, kita sujud, kita sujud. Tidak lepas-lepas kening kita mengingat Dikau sepenuh-penuh. Celupkan jarimu ke air lautan. Ada seorang sahabat bertanya mengenai makna dari hidup, dan kemudian Rasulullah menyampaikannya seperti yang dalam puisi saya ini. Celupkan jarimu ke air lautan. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti. Menjawablah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, celupkan jarimu ke air lautan, angkat pelan-pelan air yang menetes dari ujung jarimu. Itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang tersebar di seluruh samudera, itulah akhirat nanti. Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil makna dunia, wahai alangkah remeh arti dunia. Wahai alangkah wahai kecil artinya dunia. Walaupun kecil, apa yang kita lakukan di dunia harus kita lakukan sebaik-baik. Yang mengejar akhirat mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia. Mudah-mudahan kita di ruangan ini mendapatkan kedua-duanya. Mudah-mudahan keluarga kita di rumah mendapat kedua-duanya. Amin. Mudah-mudahan bangsa kita mendapat kedua-duanya. Mudah-mudahan umat Islam seluruh dunia mendapat kedua-duanya. Amin. Puisi terakhir. Ini mengenai adegan di akhirat.
Belum ada seorang pun yang sudah mengalaminya. Tapi ini akan terjadi. Hari pengadilan, berapa puluh miliar, berapa ratus miliar manusia diadili, jatuh keputusan, masuk Jannatun Na'im, masuk neraka jahim. Dan pada waktu itu terjadilah satu adegan yang luar biasa. Ketika El-Maut disembelih, ketika manusia telah masuk surga, ketika manusia telah masuk neraka, pada waktu itu El-Maut akan diletakkan di antara surga dan neraka dan akan disembelih sampai mati. Kemudian akan ada yang berseru, ya ahli jannati la mauta, wahai penduduk surga, tidak ada lagi mati. Kemudian terdengar seruan lagi, wa ya ahlan nar la mauta, wahai penduduk neraka, tidak ada lagi mati. Setelah El-Maut tidak ada lagi mati, setelah El-Maut sudah tidak ada lagi, maka penduduk surga hidup abadi, tidak mati-mati, bahagia luar biasa. Setelah El-Maut tidak ada lagi, maka penduduk neraka hidup abadi, tidak mati-mati, sengsara luar biasa. Rabbana ya Allah, masukkanlah kami yang ada di dalam ruangan ini menjadi mereka yang beriring-iring diizinkan masuk surga. Izinkan pula keluarga kami di rumah, izinkan pula bangsa kami di tanah air kami, izinkan pula seluruh umat Islam di dunia bersama-sama memasuki Jannatul Na'im. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.